Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana di sini gue bakal jawab semua pertanyaan kalian seputar jualan online di e-commerce, mulai dari TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Isak Kicau, Bang, apakah toko Shopee bisa dikelola karyawan? Tidak selalu ordernya megang akun Shopee-nya, contohnya seperti minimarket dikelola sistem, mencakup karyawan, kepala toko, dan lain-lain. Toko ownernya tinggal modalin toko, tokonya jalan sendiri. Terima kasih, bisa banget. Cuman ya ini balik lagi, cost-nya pasti lumayan tinggi gitu, karena gini, menurut gue ya, bikin toko Shopee itu secara sistem itu cukup rumit. Karena kalau toko, misalnya toko ini deh, toko Indomaret gituan ya, kayak minimarket kan, minimarket mungkin lu cuma butuh satu kepala toko, udah gitu lu perlu punya mungkin kayak kasirnya atau apanya 3-4 orang, selesai gitu kan. Sebagian itu bisa jalan gara-gara ya kan biasanya udah ada sistem yang bagian order siapa, apalagi kalau udah franchise-an udah lebih enak banget deh. Tapi kalau misalnya di Shopee gitu kan, nggak bisa cuman kayak gitu doang gitu kan, bakal lebih complicated. Kepala tokonya pasti ada, ini mungkin gaji cukup tinggi, bagian stok, yang bagian packaging itu pasti ada, itu juga cukup tinggi. Nah, sisanya bukan bagian barang, karena di bagian marketing gitu kan, karena kan yang kayak gitu sekarang larinya adalah di marketing ya. Dan sebenarnya kalau lu pengen bikin kayak gitu, sebenarnya bisa jadi kamu nggak perlu bikin semuanya in-house, karena bisa kerjasama dengan pihak-pihak yang ngebantu. Contoh gini, kayak di MEA kita bisa bantuin jalanin marketingnya, ya kepala tokonya bagian ngurus produk mungkin perlu dari kamu, atau misalnya dari orang, atau kamu hire orang deh gitu. Yang kedua, packaging kamu nggak perlu ngurusin sendiri. Kalau sekarang tuh ada yang namanya 3PL. 3PL itulah nanti yang bakal ngurusin fulfillmentnya. Malah mungkin kerasanya kayak ada biaya-biaya, tapi kalau menurut gue sih jauh lebih efektif daripada nyimpen orang ngerjain sendiri. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau tanya bisa nggak? Bisa. Tinggal ya balik lagi, bisa nemu produknya nggak? Kalau bisa nemu produknya selesai. Cuman kalau misalnya di Shopee kayak minimarket yang generik banget, susah. Soalnya karena kenapa? Kalau minimarket itu kan pembelinya memang orang yang nyari yang lokasinya yang dekat-dekat kan. Jadi kalau kamu punya dapat lokasi bagus, rame, padat penduduk, minimarketnya dikit, ya lumayan. Cuman balik lagi, costnya juga kan modalnya gede, bener nggak? Karena kan lo sewa tempat segala macam. Nah kalau di Shopee sewa tempatnya nggak ada, lari ke cost marketingnya. Kemudian Revana Gistansyah, jualan live itu penting banget nggak kok? Kalau misalnya jualan produk tanpa gunain fitur live masih bisa buat bertahan dan bersaing di pasar online. Penting banget nggak? Menurut gue sekarang penting banget. Kenapa? Karena live terbukti makin lama bisa generate omset makin besar. Itu yang pertama. Kedua, kalau lu jualan TikTok sekarang bikin potongan biaya komisi. Potongan komisi nih ya, kalau lu jualan lewat live, yang artinya mereka bilang lu banyakin live deh, gue potong komisi gue kalau lu pakai live ya. Jadi kalau ditanya bisa buat bertahan, justru bukan cuma buat bertahan, buat ramenya lu butuh live. Terus Jampang Sagaranten, selamat malam, kalau mana lebih efektif, pakai GMV Max Auto atau GMV Max ROAS? Kalau pakai GMV Max Auto ada aja yang ngangkut, tapi kalau GMV Max ROAS nggak ada yang nyangkut. Tapi kalau GMV Max ROAS agak irit, tapi kalau GMV Max Auto boros ya, seller Shopee baru jualan barang aktif. Sebenarnya gini sih, kalau dibilang nyangkut atau boros atau apa, sebenarnya balik lagi ke barang, karena lo harus lihat, ada yang pakainya auto bagus, ada yang bagusnya pakai ROAS. Biasanya kalau yang gua ketemu yang pakai ROASnya bagus tapi nggak bisa spend. Artinya gini, lumayan sih tapi lu nggak bisa gede-gede banget, cuman penjualannya ada terbatasnya. Kalau pengen yang lebih gede, mungkin yang lebih optimal yang di auto gitu kan, tinggal tergantung kamu agresif atau ya kamu agak konservatif gitu ya. Berikutnya, Fast Film, cara baca script live-nya gimana? Ditaruh di mana skripnya, apa harus dihafal? Lu tau gak sih zaman sekarang tuh ya, banyak device yang bisa ngebantu baca skrip live. Contoh deh ya, ini gue lagi di ruangan meeting sih. Tapi kalau ini gue di China sekarang lagi pinjam ruangan meeting ya. Tapi biasanya kalau kayak yang live tuh ya, ruangannya mirip kayak gini, tapi dia tuh ada ininya nih. Nah kalian lihat, nah belakangnya tuh ada TV kayak gini. Oke, ini ada TV kayak gini. Nanti kameranya tuh di depan TV. Jadi nyonteknya di mana? Nyonteknya di TV gede gitu kan. Ya, di TV gede lu tinggal pasang kamera di belakangnya. Terus udah gitu ngontrol TV-nya dari mana? Pakai laptop kayak gini. Atau kalau nggak lu pakai laptop kayak gini masih bisa nih, contohnya gue pakai laptop gini, nanti udah gitu kameranya di sini gue masih bisa baca. Gitu kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya ini nggak susah sih. Terus udah gitu Dini Andriani, gimana caranya mau dibantu cek toko aku? Mau dicek toko kamu, kita punya tools, punya fitur buat bener-bener ngebedah toko kamu secara deep. Ini sebenarnya tools ini dikasih gratis, fitur ini buat semua teman-teman yang kerja sama kita di agensi MEA.
gitu kan. Kalau yang nggak di agensi Maya, mungkin beberapa seller kadang kita suka pilih, kita bantuin. Nah tapi kalau enggak, paling gampang kamu bisa klik di link deskripsi gua, bisa ngobrol sama tim gua. Dia suka bikin kayak program traktir kopi, jadi kayak konsultasi ringan gitu kan, kita bisa bantu analisain gitu ya. Jadi kayak lu kayak lu cuman traktir kopi dibantuin buat analisanya, memang kita punya program kayak gitu ya. Jadi bisa klik link di deskripsi. Kemudian Raja Motor, kalau misal produk hero tapi foto produk terlalu gelap dan gak jelas, itu boleh diganti, itu kayaknya harus diganti. Atau better add link baru, jangan add link baru. Add link baru itu artinya kamu ngereset semuanya dari nol, jadi mending terusin yang baru. Terus Evalove, kapan lagi roadshow di Surabaya? Waduh, roadshow di Surabaya kayaknya masih lama deh. Terdekat itu ada di Jakarta. Setelah itu mungkin udah beres lebaran, gue nggak bakal ada roadshow dulu karena ini gue lagi cukup sibuk sekarang aja. Ini lagi di China. Dan lu bayangin ya, kayak Desember tuh gue di Indonesia cuma 2 hari, dan bulan Januari sekarang sampai tanggal akhir Januari itu gue baru 6 hari, sisanya gue lagi banyak di luar gitu. Terus pertanyaan terakhir dari Yoko, masih bingung bang gimana caranya nggak dikasih tahu Shopee apa yang harus dipencet kalau produknya tampil di halaman depan. Emang Shopee nggak ada sesuatu yang lu pencet dan bikin lu langsung tampil di halaman depan. Gue bakal bilang itu pertama ya, halaman depan itu sama Shopee dijual. Lu mau paling depan gitu dia jual, itu biasanya brand-brand yang bayar, yang gratis kagak ada. Kalau ditanya bayarnya berapa, itu bisa ratusan juta gitu, karena itu ibaratnya kata Shopee tempatnya yang paling rame. Nah tapi yang lu bisa tampil adalah muncul di halaman pertama ketika di pencarian. Nah gimana lu jalanin iklan ya, budgetnya tapi mahal ya, ibaratnya kliknya pasti tinggi gitu. Jadi sebenarnya makanya kalau misalnya lo perhatiin ya di video gue banyak ngebahas gimana caranya laku meskipun budget lo minimalis gitu kan. Kalau budget lo terbatas sih ya beli aja paketnya, suka ada paket-paket awareness yang ditawarin gitu. Jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari semua pertanyaan kalian. Kalau ada yang mau tanyain, tulis di kolom komen, bakal gue jawab di Q&A minggu depan.